warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, saudara-saudara yang selalu berada di dalam hatiku, karena Engkaulah Allah Subhanahu wa ta'ala ridho menurunkan rahmat hidayahnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, duduknya kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir insya Allah penuh dengan maghfirah rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hanya Engkaulah pada malam hari ini kampung desa Sukolego ini makmur Islam di kampung ini. Amin Allahumma. Karena dengan adanya Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dengan pelantara kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langit tidak runtuh, bumi tidak bergoyang, sehingga kita selamat dari angin puting beliung, selamat dari banjir bandang, selamat dari gempa bumi, selamat dari gunung meletus, selamat dari tsunami. Ini semua akibat daripada istiqomahnya jamaah dzikir istighosah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin ada angin puting beliung di mana di Sidoarjo ini rumah hancur rusak, jumlahnya menurut catatan Pemda 285 hancur, berantakan, diterjang oleh angin puting beliung. Pertanyaannya, kalau Allah sudah menurunkan laknat, Allah sudah menurunkan azabnya ke muka bumi ini, apakah di tempat-tempat yang rumahnya hancur akibat diterjang angin puting beliung, apakah di situ tidak ada masjid? Apakah di situ tidak ada musola? Apakah di situ tidak ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ada. Masjid ada, musola ada, zikir istighosah ada, majelis ta'lim ada, dan bahkan di tempat itu ada orang yang sedang menghafalkan Al-Quranul Karim.
Lalu bagaimana musibah itu terjadi di tempat itu? Kemarin yang paling parah di Buduran, di Kahuripan, itu rumah-rumah pada dihancurkan oleh angin puting beliung. Disuruh siapa? Disuruh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini hadirin yang berbahagia, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tahsibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'alamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnatan, takutlah panjenengan semua itu terhadap fitnah. Fitnah di sini yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir adalah bencana, musibah. Jadi oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diwanti-wanti agar umat manusia itu takut terhadap musibah. Dengan apa? Dengan cara apa kita takut kepada musibah tersebut? Di antaranya adalah mengadakan dzikir, mengadakan istighosah, tahlil dan lain sebagainya. Kenapa? Wala tahsibanna alladzina zalamu minkum khassah, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan adabnya, menurunkan balaknya, menurunkan musibahnya terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah, terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, terhadap orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Di situ Allah menurunkan azabnya. Apakah di tempat itu hanya ditempati orang yang bermasalah saja, orang yang punya dosa saja? Tidak. Akan tetapi termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah di masjid dan sebagainya. Walaupun di situ ada orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, akan tetapi bila mana tempat itu dijadikan maksiat kepada Allah, maka turunlah azab itu kepada tempat itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, dengan adanya dzikir istighosah, dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah membendung murkanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Apa ya? Perlu diketahui bersama bahwa adanya maulidan seperti ini, kalau orang Jawa bilang mulutan, kalau orang Madura bilangnya bodoh, molotan. Kalau orang Jawa bilangnya mulutan, maulidi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa besarnya manfaat orang-orang yang mengadakan maulutan seperti yang terjadi, yang dilaksanakan pada malam hari ini. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagi orang yang memuliakan, yang merayakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaat pertolongan dari Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang memuliakan, yang mengadakan, yang merayakan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini, semua kita ini adalah termasuk orang yang berhak, yang diberi syafaat oleh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa pisang. Orang yang bawa pisang ini adalah orang yang merayakan, yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bawa apa ini? Salah. Ada yang bawa, yang menyumbang aqua. Ada yang menyumbang pisang. Ada yang menyumbang aqua. Termasuk yang gelar karpet, bukan karpet, ini apa ya? Terpal. Yang menggelar terpal ini adalah orang yang berhak dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan yang dari Kahuripan ke sini naik Fajiro, patungan, ongkos, itu panjenengan itu berhak mendapat syafaat dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat jelas Allah sendiri langsung membalasnya dengan 10 rahmat yang diberikan kepada panjenengan malam hari ini. Yang mengeluarkan sound system, ya, kamera apa sih kalau ya? Iya, YouTuber yang membawa ini ke sini itu berhak dapat syafaat dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas YouTuber ini ya, berhak mendapat syafaat dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu paket. Termasuk sampean sebelum ke sini berwudu, kemudian ngaca cermin, ada yang pakai apa ini? Celak, ada yang masang bulu alis, ono sing masang bulu alis. Kayak Krisdayanti. Alisnya diperbaiki. Mencirit katanya orang Madura itu kayak keris itu. Ono. Pakai lip tip supaya bibirnya merah. Pakai bedak dan lain sebagainya. Itu adalah sampian datang ke sini ini dicatat oleh para malaikat karena sampean senang menghias rupanya agar cantik, agar duduk di majelis yang barokah ini, yaitu dalam rangka bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senang, Allah senang. Allah itu senang sampai sampean pulang, sampai di rumah itu sampean disertai, diiringi oleh para malaikat-malaikatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lek sampean bedaan, celaan, pakai lipstick, sampean itu datang ke dangdutan, itu beda. Itu bukan pahala yang didapat, tapi adalah murka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan datangnya sampian ke majelis yang sangat barokah ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintunya, pintu rahmatnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan sampian ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab datang ke sini cinta kepada Maulid Nabi, Allah memberikan rahmat, Nabi memberikan syafaat, sehingga sampian hidupnya dalam rumah tangganya selalu bahagia dunia dan akhirat. Yang punya hutang diberi oleh Allah rezeki yang banyak, yang nyumbang apa saja. Kalau masih kurang sumbangannya karena ini sudah selesai, pisang ada,
nasi ada, berkat semuanya sudah ada. Kalau masih sampean kurang menyumbangnya, bisa disalurkan kepada yang megang mic sekarang ini. Umpamanya satu semuanya dikumpulkan, kemudian diberikan kepada yang memberi, yang megang mic ini. Alhamdulillah, insya Allah saya nerima dengan senang hati, dan insya Allah saya tidak marah. Perlu bukti silahkan, selesainya nanti berikan kepada saya. Insya Allah saya bahagia pulang dengan perasaan yang dengan senang hati. Amin Allahumma. Yang terakhir, yang paling akhir ini saya sampaikan agar keimanannya panjenengan itu lebih tambah, lebih senang di dalam hadir ke perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana saja Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya sampean semua. Sampean imannya dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sempurna. Mengapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga kata Rasulullah, sehingga saya lebih dicintai oleh sampean semua. Oleh sampean semua. Jadi sampean ini imannya tidak sempurna, bukan lemah, bukan, tidak sempurna. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta akuna ahabba ilai, sehingga saya lebih dicintai oleh panjenengan semua. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi, dan manusia ajma'in, seluruh dunia ini. Jadi hadis ini menerangkan hukumnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib. Wajib, harus. Sampai itu mencintai Rasulullah itu harus di atas segala-galanya. Harus lebih dicintai oleh istri-istrinya, oleh suaminya, oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya, oleh semua manusia. Sampai itu harus melebihi cintanya diantara kesemuanya itu. Kenapa? Kalau sampian cintanya melebihi daripada anaknya, suaminya, manusia, daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya sampian adalah tidak sempurna. Oleh karena itu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus di atas segala-galanya. Adapun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode untuk mencintai Rasulullah yaitu harus yaitu banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada malam hari ini, yaitu mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu metode untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat kenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar, setelah Abu Bakar sahabat siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini di depan sahabatnya, sahabat Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Allah, ya Rasul, kalau saya cintanya kepada panjenengan Rasul, yaitu melebihi dari istri saya, insya Allah saya bisa Rasul.
termasuk saya cinta kepada panjenengan melebihi dari cintanya saya kepada panjenengan, melebihi dari cinta panjenengan daripada anak saya, juga saya insya Allah bisa, wahai Rasulullah. Tapi maaf ya Rasul, kalau cinta saya kepada panjenengan melebihi dari tubuh saya, gigi saya, seluruh tubuh saya, maaf Rasul, saya tidak bisa. Karena cinta saya terhadap tubuh saya melebihi cinta saya kepada panjenengan, wahai Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan yang seperti itu, apa yang dikatakan Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, kalau sampian cintanya kepada sampean sendiri anak melebihi cintanya kepada saya, maka ketahuilah Umar, imannya kamu tidak sempurna, imannya kamu sudah hilang, imannya kamu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Sayyidina Umar, hadirin yang berbahagia, menangis, menunduk, lalu menangis, menyesal karena dia mencintai dirinya melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis dan nangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, kalau kau sudah menyesal apa yang dikatakan barusan tadi, maka cukup Umar, bahwa sekarang imannya kamu sudah sempurna karena menyesali, karena kamu sekarang lebih cinta kepadaku," kata Rasulullah, daripadamu, sehingga sekarang Allah mengembalikan imannya kamu dan sekarang kau menjadi sahabatku yang sangat dekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, panjenengan semua warga Sukolego ini diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ada yang sakit, Allah menyembuhkan sakitnya. Bila mana ada keluarga yang tidak ada ketentraman dalam hidupnya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan sehingga keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, tentram, damai, harmonis dan sejahtera selalu. Amin Allahumma amin. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. على بحر شفاعة سيدنا ونبينا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا أنت ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي الله دير ونبي الله إلياس عليه السلام وإلى روح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى روح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا أنت ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة
hadrati Nabi Allah Hidir wa Nabi Allah Ilyas alaihim assalam wa ila rahil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ketika saya baca almarhumah panjenengan sebut satu persatu keluarga panjenengan yang sudah wafat. Kemudian kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya keluarga kita yang sudah berada di alam barzakh. Amin Allahumma. Wa khususan ila ruhi man jatama'ana huna bisababi abadikal fakir ibn abadaika almarhumah. ووصول مفروعهم إن الله يتقبل الله منهم ما يشاء برحمة والمغفرة ويعمه برضوان والكرامة ويولي درجاتهم في الجنات النعيمة عند حضرة العالية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة روح سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة روح عثمان الإسحاقي وإلى حضرة روح يسرر الإسحاقي وإلى حضرة روحك عدنان هلل وإلى حضرة روحك هلل نبويك سليمان كعبد العظيم كبكر كعبد الجليل كياساني كعبد الحليم كنووي بن عبد الحليم الصدوقري وأصول مفروعهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة روحك هللك هلل Bangkalan wa ila hadrati ruhika walil rahman Bangkalan wa ila hadrati ruhi pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Qasim Asy'ari wa ila hadrati ruhika wa Masbullah wa ila hadrati ruhika Ramli Tamim wa ila hadrati ruhika Samsul Arifin wa ila hadrati ruhika Hamid bin Abdullah bin Umar wa ila hadrati ruhika Husain Khairuddin Siwalan Panji Buturan wa ila hadrati ruhika Ali Mas'ud Pagarwajo wa ila hadrati ruhika Jailani Tulangan wa ila hadrati ruh